Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan. Saya akan mempresentasikan lembar jawaban ujian akhir semester genap tahun akademik 2024-2025 dari mata kuliah pengantar bisnis kelas MJ 204 Prodi Manajemen PJJ S1. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan, NIM 240201070509 dengan dosen mata kuliah yaitu Ibu Heti Hendrayati SM MM. Nama usaha yang ingin saya presentasikan adalah sembuh.in. Dapur sehat penyembuhan alami. Tagline-nya makan untuk sembuh, hidup untuk sehat. Konsep usaha ini adalah restoran sekaligus klinik makanan fungsional yang menyajikan makanan berbasis nutraceutical atau nutrisi yang menyembuhkan. Makanan alami yang telah terbukti membantu penyembuhan atau pencegahan penyakit tertentu. Filosofinya adalah setiap makanan adalah obat dan setiap penyakit bisa dicegah dari dapur. Fitur dan keunggulan utama. Yang pertama, personalized healing meals. Makanan diracik berdasarkan keluhan atau kondisi pelanggan, misalnya antiinflamasi untuk nyeri sendi atau jerawat dan lain-lain. Antioksidan tinggi untuk pemulihan pasca penyakit, penguat imun untuk pasien autoimun ringan, detoks hati dan ginjal alami, makanan pendamping terapi kanker tanpa gula tinggi fitokimia. Fitur yang kedua adalah konsultasi ahli gizi dan herbalis. Pengunjung bisa berkonsultasi dulu untuk memilih paket makanan 3-7 hari berdasarkan kebutuhan tubuh. Mirip resep makanan dari ahli gizi tradisional dan kedokteran herbal holistik. Fitur dan keunggulan yang ketiga adalah menu khusus penyembuhan. Yang pertama ada Golden Healing Bowl, yaitu nasi shirataki, kari kunyit hitam, jamur lion's mane, dan bayam merah. Yang kedua, sari rempah shot, minuman kecil dari kunyit asam, serai, kayu manis, dan madu hutan. Teknologi informasi yang digunakan. Yang pertama ada aplikasi mobile, yaitu Sembuh.in untuk Android dan iOS. Digunakan pelanggan untuk konsultasi ringan, berupa kuesioner kondisi tubuh, integrasi dengan wearable atau smartwatch. Mendapatkan rekomendasi makanan harian berbasis kondisi tubuh, pemesanan menu harian atau paket langganan meal plan. Bisa melihat efek makanan harian melalui fitur healing tracker. Yang kedua ada sistem point of sales atau POS terintegrasi. Digunakan di outlet untuk manajemen transaksi, stok bahan makanan herbal, dan laporan keuangan. POS juga terhubung ke aplikasi back-end untuk sinkronisasi data penjualan dan permintaan menu harian. Sistem informasi yang ketiga yaitu database pelanggan dan engine rekomendasi dari AI sederhana. Menyimpan histori pemesanan, preferensi makanan, kondisi kesehatan ringan, riwayat alergi, tekanan darah, keluhan utama. Menggunakan algoritma rekomendasi untuk menyarankan menu makanan penyembuhan secara personal. Sistem informasi yang keempat ada kode QR pada kemasan menu. Setiap makanan memiliki QR code yang bisa dipindai untuk melihat komposisi nutrisi dan senyawa aktif, manfaat bahan utama, serta petunjuk konsumsi dan efek samping jika ada. Sistem informasi yang kelima yaitu website interaktif dan blog edukasi. Berfungsi untuk memberikan edukasi kepada publik mengenai konsep healing foods, fitur live chat untuk konsultasi cepat,
dan terintegrasi dengan sistem reservasi dan pemesanan online. Yang keenam ada sistem Enterprise Resource Planning atau ERP skala UMKM, mengatur manajemen persediaan bahan herbal yang sensitif, terus melacak asal-usul bahan, terus memudahkan kontrol kualitas dan kepatuhan terhadap standar keamanan pangan alami. Sistem informasi yang ketujuh yaitu Digital Marketing, Tools, dan CRM, berfungsi untuk menggunakan platform seperti Meta Ads Manager, Google Ads, dan email automation. Membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan melalui notifikasi tips sehat harian dan mengingat jadwal konsumsi. Sistem integrasi informasi yang ke-8 adalah integrasi wearable device atau ini opsional. Fungsinya untuk pelanggan langganan meals plan, aplikasi bisa terhubung ke perangkat seperti smartwatch, digunakan untuk mengukur kualitas tidur, detak jantung, aktivitas harian, dan bisa dikaitkan dengan efek makanan. Dampak positif dari masing-masing teknologi informasi. Dampak yang pertama terhadap aplikasi mobile Sembuhin. Dampak positifnya meningkatkan pengalaman pelanggan dengan menu yang disesuaikan dengan kondisi tubuh, memudahkan pelanggan untuk melakukan pemesanan, konsultasi, pelacakan efek makanan. Yang berikutnya adalah menumbuhkan loyalitas pelanggan melalui fitur personal healing tracker. Dampak positif dari sistem informasi yang kedua yaitu sistem point of sales, POS terintegrasi. Dampak positifnya adalah mempercepat proses transaksi dan mengurangi antrian di outlet, menyediakan data penjualan harian yang akurat untuk pengambilan keputusan bisnis, mempermudah pemantauan stok bahan makanan dan pengeluaran operasional. Yang ketiga, database pelanggan dan engine rekomendasi. Dampak positifnya adalah memungkinkan penyusunan menu secara personalisasi dan berbasis data kesehatan pelanggan, meningkatkan retensi pelanggan karena mereka merasa kebutuhan pribadinya diperhatikan, memberikan rekomendasi otomatis, mengurangi beban staf ahli gizi atau manual input. Yang keempat, kode QR pada kemasan menu. Dampak positifnya adalah berfungsi menambah transparansi informasi mengenai bahan dan manfaat makanan, meningkatkan kepercayaan konsumen karena tahu apa yang mereka makan, menjadi sarana edukasi tanpa perlu penjelasan manual yang berulang. Yang kelima, website interaktif dan blog edukasi. Dampak positifnya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penyembuhan melalui makanan, menjadi alat promosi digital jangka panjang yang menarik pelanggan dan menarik pelanggan baru, membantu membangun reputasi sebagai bisnis yang berbasis pengetahuan dan kredibel. Sistem ERP skala UMKM, dampak positifnya adalah menghindari pemborosan bahan herbal dan rempah yang mudah rusak, menjamin kualitas dan konsistensi produk karena bahan terpantau rapi, membantu skalabilitas usaha karena operasional bisa diatur lebih profesional. Terus yang ketujuh, digital marketing tools dan CRM, yaitu dampak positifnya memperluas jangkauan pasar tanpa biaya besar melalui iklan digital tertarget. Yang berikutnya, membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan lewat konten edukatif dan promosi personal. Terus meningkatkan konversi penjualan dari pengunjung menjadi pelanggan loyal. Berikutnya, integrasi dengan wearable device. Dampak positifnya adalah menyediakan data objektif tentang pengaruh makanan terhadap kondisi fisik pelanggan, meningkatkan kepercayaan karena pelanggan melihat bukti nyata efek makanan, mendukung pengembangan produk berdasarkan data kesehatan real konsumen.
Tantangan dan resiko teknologi informasi yang mungkin dihadapi dalam bisnis sembuhin, dapur sehat, dan penyembuhan alami ini beserta sedikit penjelasan per poin. Tantangan yang pertama, keamanan data pribadi pelanggan. Tantangan dan risikonya adalah pelanggan memberikan data sensitif seperti riwayat kesehatan alergi dan pola makan. Jika sistem tidak aman, ada risiko kebocoran data atau disalahgunakan oleh pihak ketiga. Dampaknya, menurunnya kepercayaan pelanggan dan potensi pelanggaran hukum, misalnya Undang-Undang PDP di Indonesia. Yang kedua, ketergantungan pada sistem aplikasi internet. Tantangan dan resikonya, jika aplikasi atau server mengalami gangguan, maka pemesanan makanan, konsultasi, dan operasional digital bisa lumpuh sementara. Sistem harus tetap punya opsi manual atau offline backup. Yang ketiga, kesalahan pada engine rekomendasi AI atau algoritma. Tantangan dan resikonya adalah sistem rekomendasi makanan bisa salah jika data input dari pelanggan tidak akurat. Resiko salah memberi saran menu yang tidak cocok dengan kondisi medis pelanggan. Misalnya, orang diabetes malah dikasih menu tinggi karbohidrat. Yang keempat, tantangan literasi digital konsumen. Tantangan atau risikonya adalah tidak semua pelanggan, terutama lansia atau masyarakat daerah, terbiasa dengan aplikasi mobile atau scanning QR code. Potensi kurangnya pemahaman dalam mengakses manfaat fitur teknologi yang sudah disediakan. Yang kelima, biaya pengembangan dan pemeliharaan sistem. Tantangan risikonya adalah pengembangan aplikasi terintegrasi atau ERP memerlukan biaya awal besar dan pemeliharaan yang rutin. Tantangan yang keenam, integrasi sistem yang rumit. Tantangannya adalah menyatukan POS, ERP, aplikasi mobile, CRM, dan wearable, butuh pengelolaan sistem teknologi informasi yang kompleks. 7. Update peraturan teknologi dan kesehatan. Tantangan risikonya adalah harus terus mengikuti regulasi tentang data kesehatan digital, keamanan pangan, dan AI. Yang kedelapan, keterbatasan akses teknologi di daerah. Tantangannya, jika ingin menjangkau pasar di luar kota besar, bisa terhambat oleh sinyal internet yang buruk. Tidak semua pelanggan punya HP modern, terbatasnya edukasi penggunaan teknologi. Langkah perlindungan atau solusi yang dapat digunakan untuk menghadapi risiko teknologi informasi dalam bisnis sembuhin, dapur sehat, penyembuhan alami, dijabarkan berdasarkan tiap tantangan berikut ini. Yang pertama, pelindungan data pribadi pelanggan. Solusinya adalah menggunakan sistem enkripsi end-to-end untuk menyimpan dan mengirim data pelanggan. Yang kedua, gangguan sistem atau ketergantungan aplikasi. Solusinya adalah menyediakan sistem backup offline atau manual, terutama untuk pemesanan dan pencatatan konsultasi. Yang ketiga, kesalahan rekomendasi dari engine AI. Solusinya gunakan sistem hybrid AI ditambah dengan validasi manusia, yaitu hasil rekomendasi AI tetap dicek oleh ahli gizi. Yang keempat, solusi untuk kurangnya literasi digital konsumen, yaitu sediakan panduan visual dan video tutorial penggunaan aplikasi dalam bahasa lokal jika perlu. Yang kelima, biaya pembangunan dan pemeliharaan sistem. Solusinya adalah gunakan versi minimal dulu atau MVP, lalu kembangkan bertahap sesuai pendapatan. Solusi untuk integrasi sistem yang rumit, yaitu menggunakan platform teknologi informasi yang sudah terintegrasi secara modular seperti Odoo, ERP, dan Zoho. Yang ketujuh, perubahan regulasi kesehatan dan teknologi informasi. Solusinya adalah selalu update regulasi dari BPOM, Kemenkes, dan Kominfo. Yang kedelapan, solusi untuk keterbatasan akses teknologi di daerah, yaitu rancang aplikasi yang ringan. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.